Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami mahasiswa PPG menerima materi tentang wawasan kebangsaan, di mana dalam materi tersebut terdapat beberapa topik yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan kelompok kami kebetulan mendapatkan topik 4, Bapak Ibu. Topik 4 mengenai topik 4 mengenai apa tadi? Kebinekaan di sekolah. Kebinekaan di sekolah. Untuk mempresentasikan topik ini, saya ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama yaitu Bu Sri Ariyanti, yang kedua Tuti Istiawati, dan yang ketiga Triwin, yang keempat Arke, saya sendiri, yang keenam Nur Hayanto, dan yang ketujuh Rita Indrarini. Tema 4 yaitu keberagaman di sekolah, mengenai topiknya sekolahku kebinekaan. Capaian pembelajaran yang akan kami capai nanti, targetnya yaitu aktivitas yang mampu mengimplementasikan proyek aktif. Bagaimanakah menurut Bapak Ibu mengenai perbedaan antar teman? Sebab Bapak Ibu barangkali ada yang punya pendapat dari poin yang pertama, untuk refleksi diri sendiri dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu mengenai perbedaan antar teman. Terima kasih Pak Arke. Saya mau izin menjawab mengenai mengenai perbedaan di tempat saya. Di tempat saya itu perbedaannya alhamdulillah tidak terjadi yang signifikan sekali, karena kita tetap mengutamakan persaudaraan, dan kebetulan siswa-siswa kami adalah anak-anak yang masih saudara, jadinya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Mungkin yang lainnya monggo. Putus-putus, sama juga putus. Sama juga Pak, saya akan menyampaikan perbedaan yang ada di sekolah kami. Kalau di sekolah kami itu terdapat beberapa perbedaan, tetapi alhamdulillah di sekolah kami itu memiliki program itu ya Pak. Setiap berangkat sekolah kami membuat yel-yel sekolah yang intinya kita harus saling menjaga toleransi dalam keberagaman. Jadi siswa itu datang ke sekolah memiliki rasa saling menyayangi dan saling menghargai dari perbedaan, walaupun itu ada perbedaan status sosial, kemampuan, stat fisiknya, juga agamanya. Begitu Pak. Kalau Bapak Ibu gimana Bu? Kalau di sekolah Pak, saya ada satu Pak, salah satu siswa yang berasal dari Bali. Jadinya ya, tapi tetap saja kita masih menghargai perbedaan di sukunya. Monggo yang lainnya. Jadi kalau poin nomor 2 nggak ada, nomor 3-nya, bolehkah anak laki-laki dan anak perempuan dikelompokkan bersama di sekolah Ibu? Gimana? Kalau di sekolah saya boleh, karena memang basicnya bukan sekolah itu ya Islam gitu, maksudnya nasional, jadi boleh. Sekolah kami juga boleh. Berarti intinya dari poin 1, 2, 3 itu pendapat dari sekolah Ibu masing-masing, jawabannya itu relatif sama gitu dengan masih yang kita ada diskriminasi dan sebagainya. Lanjutnya Pak. Berikutnya aktivitas di sekolah. Prolognya yaitu Indonesia memiliki berbagai keberagaman, baik itu gender, agama, suku, budaya, adat, dan sebagainya, menjadi negara yang kuat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di bawah ini terdapat beberapa foto kegiatan di sekolah. Tugas Bapak Ibu adalah menganalisis foto-foto tersebut, apakah
termasuk sikap yang menunjukkan kebinekaan atau tidak? Isikan pada kolom dengan memberi tanda centang pada jawaban yang Bapak Ibu pegang di meja Bapak Ibu masing-masing ya, LKPD. Ini gambarnya Bu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar. Coba Bapak Ibu analisis dari gambar pertama itu menunjukkan kebinekaan apa tidak. Gambar kedua menunjukkan kepat. Sudah Bu melihat gambarnya Bu? Bisa Halo Pak. Bu. Sudah Pak, ya. Sudah. Setelah Bapak Ibu melihat gambar pada kolom refleksi, menurut Bapak Ibu, apakah kegiatan di atas bisa dikatakan sikap kebinekaan? Ya. Monggo yang mau berpendapat. Mungkin saya Pak. Kalau menurut saya, monggo, dari gambar yang kita amati tadi itu menunjukkan keberagaman ya Pak, kebinekaan. Karena kita itu tadi yang beragam itu ada jenis kelamin, mungkin ada asal daerahnya, ada juga keragaman agama. Oh, berarti sesuai gitu, sesuai dengan keberagaman kebinekaan, contoh-contoh kebinekaan gambarnya. Iya. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kebinekaan jika tidak diterapkan di sekolah? Monggo yang mau berpendapat. Kalau menurut saya, apabila sikap kebinekaan tidak diterapkan di sekolah, maka akan terjalin gap teman antar siswa dan membeda-bedakan status sosialnya. Jadi nanti saling bermusuhan, Bu. Di saya juga ada yang seperti itu, tapi setelah mendapatkan bimbingan dari gurunya sudah mulai perlahan-lahan hilang sikap seperti itu. Ya. Mungkin bisa itu timbul ya geng-geng gitu ya Pak ya. Betul. Nanti akan terjadi rasisme di situ, nanti mungkin SARA tercipta kalau misalnya kebinekaan itu tidak diterapkan. Makanya kita sebagai guru harus betul-betul tahu bagaimana menerapkan sikap kebinekaan kepada siswa, terutama di bidang pergaulan setiap hari atau mungkin di rumah maupun di sekolah. Itu mungkin pendapat saya. Monggo ya Bu Tuti sama Bu Sri Arianti ada pendapat, monggo. Ya mungkin kalau dibeda-bedakan itu kemungkinan anak-anak punya persepsi yang negatif terhadap yang lainnya itu Bu. Sehingga akan terjadi ya gap-gap seperti itu. Ya, betul sekali. Monggo Bu Sri. Untuk poin yang ketiga, jika Bapak Ibu adalah seorang yang memiliki wewenang, bagaimana kebijakan Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan di atas? Maksudnya wewenang di sini mungkin kepala sekolah gitu Ibu. Kayaknya mau membuat aturan seperti apa untuk diterapkan di setiap kelas gitu Bu. Kalau untuk pendapat saya ini wewenang yang perlu diberikan kepada dari kepala sekolah kepada kita sebagai guru, biasanya untuk lebih menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebinekaan, misalnya dengan mengadakan apa itu istilahnya peringatan-peringatan hari besar misalnya itu apa itu memperingati hari kemerdekaan dengan menampilkan beberapa pentas seni yang berbau istilahnya dari daerah-daerah mana menampilkan tarian atau menampilkan lagu-lagu dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Mungkin yang lainnya bisa menyanyikan lagu wajib sebelum pelajaran. Ya, itu diterapkan sih untuk setiap harinya itu di pembelajaran bisa diterapkan sebelum kita mengadakan pembelajaran menyanyikan lagu wajib sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap pahlawan yang telah menciptakannya itu. Terus kemudian dari segi apa itu pembelajarannya kita masukkan sedikit-sedikit
tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah masing-masing atau bagaimana. Itu mungkin kewenangannya di situ. Yang lainnya monggo pendapatnya. Atau pas ini Bu, hari-hari tertentu itu kita bisa pakai untuk siswanya bisa memakai baju dari adat mana. Iya, betul sekali. Sekarang sudah mau diterapkan memakai baju adat. Baju adat. Ya, betul sekali. Mungkin itu Pak Arga yang bisa disampaikan Bu, untuk dari teman-teman. refleksi, untuk refleksi cukup berikutnya beberapa konsep implementasi toleransi di sekolah, yaitu ada banyak cara implementasi toleransi di sekolah, diantaranya yaitu tadi melalui budaya sudah disebutkan, tadi budaya kelas, budaya sekolah, dan kegiatan siswa. Budaya kelas, manajemen sekolah yang kan nilai-nilai perdamaian, suasana lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan peserta didik. Itu konsep-konsepnya apabila mau diterapkan. Untuk budaya sekolah, kebijakan sekolah untuk membentuk sekolah damai, lingkungan sekolah yang ramah anak sehingga terbentuk lingkungan yang damai. Yang berikutnya kegiatan sekolah, manajemen kegiatan sekolah yang kental dengan perdamaian aktivitas kegiatan atau meningkatkan nilai-nilai perdamaian, materi atau konten untuk menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan. Konsep yang kedua yaitu memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Berikut contoh ragam kegiatan kebinekaan yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama olahraga, terus bermain seni, tari, atau kesenian yang lainnya, budaya dan agama, media komunikasi global, kolaborasi dengan sekolah lain. 7 proyek profil pelajar Pancasila juga bisa menjadi aktivitas kebinekaan. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, aktivitas yang terdapat dalam kebinekaan yang bisa diterapkan di sekolah yang merujuk pada 7 proyek profil pelajar Pancasila, kira-kira apa ya Bu ya? Ada yang sudah menerapkan belum yang kurikulum merdeka ini khususnya? Halo? Oh ya, kebinekaan. Ya itu tadi toh Pak, salah satunya adalah menyanyikan salah satu lagu aja ketika sebelum pembelajaran dimulai. Ya betul. Sama Bu, sama di sekolah saya juga habis senam. Setelah itu menarikan tari prajuritan, tari khas daerah Kabupaten Semarang. Jadi itu selalu ditanamkan karena setiap tahun ada lomba di tingkat kabupaten untuk melestarikan itu. Ya di sekolah saya juga ada ini. Udah. Matur nuwun itu tadi konsep 2 Bu nggih. Oh iya. Bapak Ibu. Berikutnya setelah tadi kita membahas tentang teori, tentang beberapa konsep, sekarang pengaplikasiannya pada saat pembelajaran. Pada bagian aplikasi ini, mari kita coba membuat program kebinekaan di sekolah nantinya Bu. Tahapan untuk membuat program bisa dilihat di link sekolah bineka, nanti tinggal searching Google aja searching ke Google. Nanti ditulis di buku kertas HVS, kemudian diaplikasikan, dipraktekkan kepada siswa didik kita. Jangan hanya seperti Bapak dosen kemarin bilang, jangan hanya sampai di sini. Ya, jadi wawasan kebinekaan ini dipelajari dan harus diaplikasikan dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Diimplementasikan. Untuk selanjutnya evaluasi dan penutup ada beberapa pertanyaan, yaitu kira-kira hal baik apa yang didapatkan dalam topik 4 tersebut, Bu? 4 saja tadi. Setelah kita mempelajari topik 4 tadi, ya kita mengharapkan siswa nantinya ke depan seperti apa gitu loh, Bu. Dengan ditanamkan satu, ya saling menghargai antar teman, saling menghargai, terus tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, ya menanamkan rasa cinta tanah air kepada siswa dengan cara
mengetahui beberapa jenis kebudayaan yang ada di beberapa daerah, menghargai. Berarti intinya dari pembelajaran topik 4, hal-hal yang baik kita ambil yaitu diharapkan nantinya siswa menghargai sesama teman gitu nggih. Ya, siap. Iya Pak, terus. Saling bertoleransi, tidak mengejek antar teman, saling menghargai agama teman yang lain, seperti itu gitu. Mudah-mudahan topik 4 ini yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Karena kita pendidik itu ujung tombak utama dari kemajuan bangsa kita gitu. Betul rusak sekali, Pak. Rusak dan tidaknya negara ke depan tergantung dari kualitas pendidik kita. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik dan kedepannya bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah ibu masing-masing seperti itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.